Suara-suara misterius di Gunung Arjuno. Suatu hari, handphone saya berbunyi tanda ada beberapa chat yang masuk. Lalu saya pun membuka layar HP saya dan membuka salah satu chat dari teman saya yang bernama Hadi. Singkat cerita, Hadi ternyata mengajak saya untuk hiking ke Gunung Arjuno di Jawa Timur. Par, 3 November, Arjuno kuy. Sesingkat itu pesannya. Awal mula sih yang berangkat adalah 6 orang. Akan tetapi, beberapa hari menjelang hari H, jadilah tersisa hanya 4 orang saja, yaitu saya, Hadi, Bray, dan Awal. Singkat cerita, segala persiapan telah matang. Logistik dan perlengkapan lainnya pun juga sudah kami cek satu persatu, dan lengkap. Dan itu artinya, kami sudah sangat siap untuk mendaki. Kurang lebihnya sekitar pukul 9 pagi, kami start pendakian dari perkebunan teh Wonosari. Pagi yang cerah saat itu. Ya, walaupun yang terlihat hanyalah tim kami saja yang berangkat pada pagi itu. Dan hal ini pun tidak menyurutkan niat kami untuk hiking ke atas sana. Angin sepoi-sepoi dan aroma daun teh pun ikut memanggil kami seraya mengucapkan, "Selamat datang dan selamat mendaki ke wilayah Gunung Arjuno Ulira." Singkatnya lagi, pada pukul 12.45, kami tiba di pos 2 Lawang. Kami memilih untuk beristirahat sejenak dan membuat makan siang di sini. Pos 2 ini, patokannya adalah adanya rumah tua atau gubuk tua besar, yang mana juga sekitar sini terdapat sumber mata air. Ya walaupun kita harus berjalan cukup jauh untuk ke sana. Oh iya, kami melihat ada 2 muda-mudi yang sedang berada di Bukit Savana, yang dimana mereka sedang asik saling memotret satu sama lain. Kami memang sengaja beristirahat siang ini, dan kami berencana untuk melanjutkan perjalanan di keesokan hari. Cuaca sejauh ini sih alhamdulillah baik dan masih cerah, serta udaranya yang enak untuk masuk sejenak di sini. Dan makan siang kali ini adalah nasi plus sop bening dengan isian sosis, kentang, kol, wortel, dan ada juga nugget goreng. Sungguh nikmat sekali setelah jalan sekitar 3,5 jam dari bawah sana. Usai menyantap makan siang, kami pun berberes dan segera mendirikan tenda. Pada pukul 2:30, para muda-mudi yang berada di atas bukit tadi akhirnya turun dan berjalan ke arah kami ke pos 2. Mereka berdua sempat beristirahat sejenak, ya sekitar 10 menitan lah, sembari mengobrol bersama kami berempat. Ternyata mereka hanya tektok, sekedar hanya untuk melihat sabana dan kembali pulang. Jadi memang bukan untuk hiking atau summit ke Gunung Arjuno. Akhirnya setelah 10 menitan berlalu, mereka pun lekas melanjutkan perjalanannya untuk turun mengejar waktu sebelum hari mulai gelap. Dan dari sini, part horor dimulai. Menjelang sore pukul 3:30, di sana kami ingin masuk ke dalam tenda. Akhirnya ada satu tim lagi yang lewat dan terus melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Kalau tidak salah, jumlah mereka sekitar 5 sampai dengan 6 orang. Dan semuanya laki-laki. Sama seperti pasangan muda-mudi tadi. Tim ini hanya beristirahat sejenak sambil menyantap cemilan yang mereka bawa masing-masing. Mereka sempat bertanya soal jalur, karena memang ada 2 jalur di sini. Sampai akhirnya mereka pun beranjak pergi, dan mereka pun memutuskan untuk melewati jalur lincing. Iya, jalur lincing, seingat saya namanya itu. Kami berempat sudah masuk tenda, dan hari sudah mulai gelap. Tiba-tiba suara rintikan hujan pun terdengar. Rintik hujan yang terdengar sayup-sayup ini sangatlah enak menemani rasa lelah kami untuk tidur dan beristirahat. Posisi tidur kami di dalam tenda
adalah menghadap keluar semua. Adalah Hadi di sebelah kanan dan Awal di sebelah kiri ujung. Dan kemudian saya dan Bre berada di tengah dan kami persis berada di depan pintu tenda. Seketika dua teman saya, Hadi dan Awal, pun tertidur. Sepertinya mereka sungguh kelelahan. Bahkan, sesekali saya mencoba untuk menggoda untuk membuat mereka bangun. Rasa-rasanya mereka tak mendengar. Ya, mungkin karena mereka sudah jauh sekali masuk dan terlelap di alam tidurnya. Dan suara playlist yang terputar di Spotify milik Hadi pun seolah tak menghalangi dua anak ini untuk tertidur lelap. Sekitar pukul 16.45, artinya sebentar lagi sore akan berganti malam. Suasana di dalam tenda tersisa saya dan Bre yang masih terjaga. Belum ada rasa ingin tidur, sehingga kami memilih untuk mengobrol sepanjang waktu. Ya, mengisi kebosanan dan kesunyian. Ya, karena memang tidak ada lagi yang menenda di pos 2 ini selain tim kami. Kami berdua ngalor ngidul membahas seputar kampung Inggris lah, hingga hiburan ke Malang lah, dan sesekali membahas juga mengenai teman-teman kami di perminyakan. Sampai akhirnya waktu tak terasa karena saking asiknya kami berbincang-bincang. Dan dari dalam sini juga, kesunyian di luar pun mulai terdengar. Rintik hujan di luar sana pun berubah menjadi hujan, ya walaupun masih terbilang ringan. Tidak deras apalagi sampai badai. Masih tergolong aman. Ya karena hanya hujan biasa. Dan saat itu, saking sunyinya keadaan di pos 2, saya mendengarkan suara derapan langkah kaki suatu tim. Ya kira-kira 3 orang dari bawah sana mendekati wilayah pos 2 ini. Sontak saya sangat senang karena akhirnya kami tidak sendirian lagi. Dan saya langsung bilang kepada Bre bahwa akan ada tim yang datang. Suara itu mendekat dan berhenti di area pos 2 ini. Saya menunggu, kira-kira siapakah mereka? Apakah mereka akan membangun tenda juga di sini? Atau malah ingin melanjutkan perjalanan? Pasalnya, apabila teman-teman berada di gunung, suatu perbincangan selembut apapun suaranya, pastilah akan terdengar. Ya, walaupun itu samar-samar. Oke, seperti yang saya katakan tadi, mereka berhenti di luar sana. Namun, saya tidak mendengar adanya perbincangan apapun dari mereka semua. Biasanya, kalau para pendaki bertemu dengan shelter atau checkpoint atau pos, pastilah akan ada kalimat-kalimat paling tidak seperti, pos nih guys, woi pos woi. Akhirnya sampai juga nih di pos, dan lain sebagainya. Iya kan, gitu kan biasanya. Sayangnya, ini tuh gak ada suara sama sekali, gak ada perbincangan yang keluar dari mereka. Saya masih menunggu adanya obrolan dari tim tersebut. Suara kaki itu terus terdengar dan sangat terasa oleh saya. Bahkan terdengar pula oleh Bre setelah saya beritahu bahwa ada tim yang datang. Iya, suara itu mondar-mandir di sekitaran luar, di area sebelah kanan tenda kami. Suara itu terus bolak-balik. Bahkan kali ini terdengar suara sapuan dari luar sana. Seolah sedang ada yang menyapu di area pos 2 ini. Akan tetapi siapa juga sih yang mau menyapu di kala hujan-hujan gini? Apalagi di tengah hutan. Gelap-gelap pula. Kali ini pikiran saya pun melayang yang aneh-aneh. Soalnya suara itu tuh kadang seolah-olah sedang menyapu. Lalu juga terkadang suara langkah kaki yang bolak-balik menjauh lalu mendekat lagi. Dan malah kali ini terdengar suara yang seolah-olah akan meraih tenda kami. Semakin dekat. Iya, seakan mendekati tenda kami dari sisi kanan. Sungguh saya agak ketakutan. Masih bilang agak ya, belum banget. Belum takut banget. Dan akhirnya saat itu saya bilang ke Bre
bahwa kita berdua harus segera keluar untuk mengecek. Takutnya ada apa-apa di luar. Sejujurnya, yang terlintas di benak saya saat itu bukanlah ke hal yang mistis-mistis, dan bahkan tidak sama sekali mengarah ke arah sana. Justru, yang sangat saya khawatirkan adalah apabila itu adalah penduduk sekitar yang iseng ingin berniat buruk kepada kami. Karena di sini cuma ada tim kami saja, dan itu pun cuma 4 orang. Di situ saya sudah membayangkan yang tidak-tidak, seperti orang yang membawa celurit lah, golok lah, ataupun pacul yang biasa digunakan untuk berladang. Bisa saja penduduk itu yang ingin memalak para pendaki. Karena sekarang banyak kabar kalau di gunung pun para pendaki suka dipalak atau dimintai barangnya dengan cara kasar atau secara paksa oleh orang yang tidak dikenal di jalur pendakian. Pemikiran kedua saya takut kalau itu adalah binatang buas seperti macan atau harimau ataupun babi hutan. Saya benar-benar tidak habis pikir kalau itu adalah memang benar binatang buas. Mau lari kemana coba kami? Dan akhirnya kami berdua pun memberanikan diri. Kami berdua keluar tenda dan mengecek keadaan sekitar. Dan saat keluar tenda, ternyata hari di luar sana sudah terlihat sangat gelap, dengan hujan ringan yang membasahi area gunung ini. Gelap dan penuh dengan teka-teki. Suara apa itu semua? Setelah kami cek, suara itu hilang seketika. Persis saat kami keluar tenda, suara pun menghilang. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk masuk kembali. Ya karena kami berpikir suara itu sudah pergi. Namun, saat kami baru saja masuk, gangguan suara itu datang lagi. Persis saat kami masuk, dia pun datang seketika. Jadi gini, kami keluar suaranya hilang. Akan tetapi ketika kami baru saja masuk, suaranya datang kembali. Tambah bikin merinding kan? Iya dong. Jujur banget kami berdua saat itu sangat merinding dan ketakutan banget. Dan pada pukul 18.45, suara langkah kaki, orang yang sedang menyapu, dan suara orang pas kaki yang tadinya seolah-olah ingin melangkah lebih dekat dan meraih tenda kami. Suara mereka semakin jelas dan terasa. Sangat jelas dan semakin mendekat. Saat itu benar-benar saya merasakan langsung seperti ada seseorang atau makhluk yang ingin menghampiri tenda kami dan ingin meraih tenda kami, semua dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Kali ini ditambah dengan adanya suara air hujan dari atap rumah tua yang jatuh di suatu wadah. Yang saya bingung, wadah apa yang berada di samping kiri rumah tua itu? Perasaan saya tidak ada wadah atau tempat apapun untuk menampung air hujan di sana. Terus saja banyak gangguan-gangguan aneh pada saat itu. Kami sekali lagi mengecek hingga 3 kali bolak-balik keluar masuk tenda. Mengecek sekeliling luar tenda, dan Bray membereskan sampah-sampah yang ada di samping rumah tua itu agar tidak berserakan. Semakin gelap di luar sana. Tidak ada penerangan atau aktivitas manusia. Sendiri. Ya, kami sendiri. Hanya kami yang memiliki daerah ini. Cukup. Akhirnya pemikiran saya sudah bukan lagi tentang penduduk yang iseng ataupun binatang buas. Pikiran saya kali ini pure adalah tentang makhluk gaib yang sepertinya sedang mengganggu kami berempat. Sayangnya, Hadi dan Awal sudah tertidur lelap. Mereka tidak akan pernah merasakan ketegangan seperti apa yang saya dan Bri rasakan saat ini. Saya pun berkali-kali membangunkan Hadi, akan tetapi ia pun tak mendengarkan sedikit pun. Ia terlelap dalam tidurnya. Selama kejadian itu, saya dan Bray terus saja berbincang-bincang, membicarakan apa saja. Ya, masih seputar kampung Inggris lah, sampai perminyakan. Hingga seputar cara interview untuk masuk ke kantor itu bagaimana, dan hingga membicarakan kondisi dan harga minyak pada saat itu.
Saya dan Bray seolah sedang menghiraukan keadaan gangguan yang terjadi di luar sana. Walau mereka masih menggoda kami, tapi kami harus tetap cuek pada saat itu. Dan bahkan pada saat itu, Bray menyempatkan untuk membuat kopi susu untuk kami berdua. Ya, agar kami tidak begitu was-was. Kami mengobrol dengan nada normal, seperti orang-orang pada umumnya kalau sedang mengobrol. Namun, ketika mereka sedang mengganggu, saya selalu memberi kode seperti, "Hei, suaranya ada lagi. Bray, dengarkah kamu?" Dengan suara kecil dan pelan. Setelah itu, kami berbincang lagi dengan nada normal. Jadi, ada part di mana kami ngobrol santai, dan ada part di mana suaranya saya kecilin. Yaitu saat saya memberi sinyal kepada Bray. Saya selalu bilang pada Bray bahwa kita itu harus jaga malam dan jangan sampai ada yang tertidur. Sesekali obrolan kami sudah mulai melantur dan tidak nyambung karena kami berdua sudah kelelahan dan itu artinya kami butuh tidur. Sesekali juga saya bilang, "Bray, kalau kamu mau tidur juga tidak apa." Namun Bray berkata bahwa saya saja yang tidur, dan dia yang akan berjaga. Karena bagaimanapun juga, di dalam tenda harus ada yang bangun. Karena saya sudah sangat ngantuk pada saat itu, jadi saya pun tertidur. Suara itu masih samar-samar terdengar. Saya berkata dalam hati, "Tolong jangan ganggu ya, kami gak ada sedikit pun niatan jahat ke sini. Jadi tolong pergi." Hatiku sebenarnya lebih kemarah karena sudah kesal diganggu terus dari tadi. Saya berontak dan mengusir mereka dengan amarah saya. Ya, walaupun hanya dalam hati saja. Terlelap. Ya, bahkan bisa dibilang sangat terlelap. Saya pun tertidur pulas dan seingat saya tidak bermimpi yang aneh-aneh. Bahkan, saya pulas dalam tidur saya. Serasa lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Entahlah, apakah Bray juga pada akhirnya tidur atau tidak. Saya ingin mengecek keadaan dirinya. Namun, badan ini rasa-rasanya sudah terlena dengan posisi tidur. Dan saya pun sudah masuk ke alam tidur saya. Dan singkatnya semuanya pun berakhir. Pada pukul 1 dini hari, saya pun terbangun dari tidur saya. Di sana sudah ada Hadi dan Awal yang sedang duduk sembari membuat sesuatu di depan saya. Saya langsung bangun dan terdiam, mencoba untuk mendengarkan kembali suara-suara itu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya hilang. Sekali lagi saya kembali memastikan suara itu apakah masih ada atau tidak. Dan ternyata memang benar-benar sudah pergi dan sunyi. Padahal ini adalah tengah malam. Mengapa suara itu malah tidak ada? Dan justru mereka malah muncul di saat sore ke malam hari tadi. Dan akhirnya pun saya segera dibuatkan dan ditawari susu hangat serta jelly yang mereka buat. Dan saya pun langsung memegang minuman yang Hadi beri dan langsung meminumnya. Ngantuk dan lelahku hilang. Melihat Bray yang gantian tertidur pulas, rasanya ingin tersenyum. Bahwa kejadian tadi, yang tahu semenegangkannya seperti apa, hanyalah kami berdua. Hanya saya dan Bray. Dan saya belum ingin memberitahukan kejadian tadi kepada Hadi dan Awal. Jadi, ya biarlah saya menyimpan dulu ini semua. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian. Biar mereka sama-sama tahu kalau ada channel Creepy Story di sini. Dan yang paling penting, kalian jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe.
supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk memberikan asupan-asupan creepy buat kalian semuanya. Oke deh, sekali lagi makasih banget buat kalian yang udah mampir. See you next story. Wassalamualaikum dan Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian, biar mereka sama-sama tahu kalau ada channel Creepy Story di sini. Dan yang paling penting, kalian jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk memberikan asupan-asupan creepy buat kalian semuanya. Oke deh, sekali lagi makasih banget buat kalian yang udah mampir. See you next story. Wassalamualaikum dan